Makanan khas Lampung ini juga selalu hadir selama bulan Ramadan. Menu takjil jojongkong ini sebenarnya mirip dengan bubur sumsum. Jojongkong ini punya rasa manis dan gurih, campuran antara rasa santan plus gula merah. Bubur jojongkong ini juga kuliner warisan Tionghoa yang jadi menu favorit selama bulan puasa. Wah, ini kayaknya enak banget nih jojongkong ini. Jadi kalian wajib mencoba jojongkong ini saat berbuka puasa. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang kedua ini ada mie glosor. Setiap bulan Ramadan, mie glosor jadi menu takjil favorit warga Kota Hujan, Bogor. Mie glosor ini terbuat dari mie kuning yang dimasak bersama kol, yang dipotong kecil-kecil. Mie ini disajikan dengan sambal kacang yang rasanya pedas. Mie glosor ini biasanya dimakan bersama gorengan seperti bakwan atau tempe. Jadi mie glosor ini makanan khas dari Kota Hujan yaitu Bogor. Dan mie glosor ini sangat rekomendasi banget nih untuk kalian yang sangat-sangat menyukai makanan pedas dan lain-lain. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang ketiga ini ada kolak. Wah, kolak ini pasti nggak asing nih untuk masyarakat Indonesia ini khususnya. Kolak atau kolak adalah makanan asal Indonesia berbahan dasar pisang atau ubi jalar yang direbus dengan santan dan gula aren. Pada umumnya, kolak hanya tersedia pada bulan Ramadan saja. Jadi kolak ini identik dengan puasa atau dengan Ramadan. Jadi kolak ini hadir hanya pada saat bulan puasa saja. Jadi hanya khusus puasa, di lain-lain hari itu mungkin ada orang yang iseng baru buat kolak ini. Pada umumnya kolak dibuat pada bulan Ramadan. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang kedua yaitu ada nasi katok. Nasi katok sebagai makanan pokok mayoritas negara Asia. Penyajian nasi katok ini dengan menggunakan wadah plastik makanan. Nasi katok mudah ditemui di distrik-distrik Brunei, mulai dari kedai hingga restoran menyajikan menu ini. Jadi bagi para traveler yang sedang berkunjung ke negara Brunei Darussalam, jadi kalian wajib mencicipi nih salah satu masakan dari Brunei Darussalam ini, yaitu nasi katoknya, karena terkenal akan ya keenakannya mungkin yang mudah ditemui di distrik-distrik. Kalau kalian pergi ke kedai itu pasti ada di restoran-restoran. Ya mungkin ini salah satu rekomendasi lah bagi para traveler yang sedang ada di Brunei Darussalam. Terus yang pertama ini ada ambuyat nih. Ambuyat ini adalah hidangan yang berasal dari batang bagian dalam pohon sagu. Makanan ini adalah makanan yang terbuat dari tepung hambar, mirip dengan tepung tapioka. Ambuyat adalah hidangan nasional Brunei dan menjadi makanan lokal yang terkenal lezat di negara bagian Malaysia, Sarawak, dan Sabah, dan juga wilayah federal Labuan, di mana kadang-kadang dikenal sebagai linut. Jadi ambuyat ini selain eksis di negaranya yaitu Brunei, dan ambuyat ini sangat eksis di negara tetangganya yaitu Malaysia, khususnya di kota Sarawak dan Sabah. Karena mungkin ambuyat ini makanan yang cukup familiar di Brunei Darussalam khususnya, dan juga di Malaysia. Jadi Tom Yum adalah sup yang berasal dari Thailand. Sup ini merupakan salah satu makanan Thailand yang sangat-sangat terkenal nih. Di Thailand,
Tom yum biasanya dibuat dengan udang, ayam, ikan, atau makanan laut yang dicampur, dan jamur. Jadi tom yum ini adalah salah satu makanan yang cukup terkenal di Indonesia juga nih. Jadi tom yum ini cukup mudah nih cara memasaknya. Cukup sederhana juga nih bahan-bahan yang digunakan untuk memasak tom yum ini. Jadi buat para ibu-ibu yang mungkin ingin mencicipi nih si rasa makanan khas dari luar negeri, tom yum ini cocok nih untuk dimasak nih buat para ibu-ibu mungkin. Oke, sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu ada somtam nih. Jadi somtam atau selada pepaya mentah adalah selada berbumbu agak pedas yang terbuat dari irisan tipis pepaya mentah. Hidangan ini dipercaya berasal dari Laos nih. Jadi dipercaya ini makanan somtam ini dari Laos. Tapi nih dipopulerkan oleh kuliner Thailand nih. Jadi si somtam ini dipopulerkan oleh kuliner Thailand dan hingga saat ini cukup eksis somtam ini di hampir seluruh dunia lah ya. Jadi si somtam ini lazim disajikan di daratan Asia Tenggara nih. Jadi semua negara di Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Myanmar, Indonesia salah satunya itu mengkonsumsi somtam ini nih. Jadi si somtam ini udah ramah banget nih dengan ranah Asia Tenggara nih. Jadi udah nggak asing lagi bagi orang-orang Asia Tenggara buat makan somtam ini. Oke, yang terakhir nih. Yang pertama ada pad thai nih. Jadi pad thai ini adalah sebuah masakan tumisan mie beras yang umumnya disajikan sebagai jajanan pinggir jalan nih, dan di restoran lokal di Thailand. Jadi pad thai ini banyak banget dijual di pinggir jalanan, jalan-jalanan di Thailand khususnya. Jadi makanan ini salah satu street food yang terkenal di Thailand, eksis di Thailand, dan mudah ditemui di jalanan Thailand nih. Jadi buat para penggemar kuliner yang ingin mencoba street food ala-ala Thailand, silahkan datang ke Thailand dan silahkan cicipi pad thai-nya. Karena pad thai-nya ini cukup direkomendasikan nih untuk dicari nih. Terus yang dan jadi pad thai ini mudah ditemui juga nih di restoran lokal di daerah Thailand. Jadi banyak yang menjual pad thai ini di restoran-restoran khususnya di kota Bangkok, ibu kota Thailand, yang dimana banyak sekali restoran-restoran yang banyak ditemui di kota Thailand ini, khususnya di Bangkok ya, karena ibu kota Thailand pasti banyak kayak restoran, market food dan lain-lain. Oke. Yang ketiga itu ada nasi lemak. Nasi lemak adalah jenis makanan khas suku Melayu yang lazim ditemukan di Malaysia, di mana hidangan ini dianggap sebagai salah satu hidangan nasionalnya, dan Indonesia. Hidangan ini pun dapat ditemukan di Singapura dan Brunei. Makanan ini biasanya dihidangkan untuk sarapan pagi. Jadi di Malaysia ini nasi lemak itu dihidangkan saat sarapan pagi. Jadi bagi kalian yang sedang ada di Malaysia yang mungkin pagi-pagi pusing cari makanan, kalian bisa cari nih nasi lemak ini. Terus yang kedua ada nasi kandar. Nasi kandar bisa dibilang mirip dengan nasi rames karena berisi nasi putih plus aneka lauk. Hanya saja sajian ini dibuat dengan rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kari.
Bumbu rempah dan herba menyatu dalam nasi putih. Aromanya pun sangat menggoda, apalagi saat dipadu dengan beberapa lauk yang ada. Wah, nasi kandar ini cocok banget nih untuk kalian yang orang Indonesia mungkin yang ingin rindu makanan Indonesia. Kalian bisa coba nasi kandar ini. Oke, yang pertama itu ada char kway teow. Char kway teow adalah kue tiaw goreng ala Malaysia atau Singapura. Masakan ini juga populer di Indonesia. Kue tiaw digoreng di atas wajan berapi besar bersama tauge, kucai, udang, kerang, dan telur. Sebagai tambahan sering dimasukkan sosis Cina atau bakso ikan. Bumbunya adalah bawang putih, kecap ikan, sambal, dan kecap manis. Wah, ini kue tiaw asal Malaysia yang wajib orang Indonesia atau orang luar Asia nyobain nih char kway teow ini, karena mungkin rasanya unik dan tentunya makanan ini enak buat dimakan nih. Jadi Yang pertama ada lapetok atau salad daun teh. Adalah salah satu makanan paling populer bagi orang Myanmar. Hidangan ini terbuat dari bahan utama daun teh yang difermentasi ditambah kacang polong goreng, biji wijen panggang, bawang putih goreng, kacang goreng, udang kering, cabai, irisan tomat, parutan kubis, dan minyak. Kuliner ini juga dapat ditambahkan air jeruk nipis, segar, atau saus ikan sebagai saus salad. Di Myanmar, makanan ini sering disajikan ketika ada tamu berkunjung untuk menunjukkan keramahan kepada tamu yang datang. Yang kedua ini ada mohinga atau mie beras dengan kuah sup ikan. Adalah sup ikan yang disajikan dengan mie beras dan dibumbui dengan rasa kunyit, jahe, bubuk cabai, bawang putih, dan serai. Hidangan ini dianggap sebagai hidangan nasional di Myanmar yang cocok dimakan saat sarapan, tetapi juga dapat sebagai camilan untuk dimakan kapan saja, baik siang atau malam. Yang ketiga ini ada san kao sue atau mie shan. Adalah hidangan yang terinspirasi etnis Shan dari bagian timur laut Myanmar. Hidangan ini merupakan kombinasi mie beras dicampur dengan daging ayam, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, dan kacang panggang yang dihancurkan dalam kuah kaldu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian punya request apa yang harus dibahas, apa yang mesti dibahas di next video, bisa komen di bawah. Dan jangan nom bancok. Hidangan yang populer ini sering dimakan saat sarapan dan dijual di jalanan saat pagi hari. Hidangan ini terdiri dari mie beras tipis dengan saus ikan hijau dengan banyak tauge segar, bunga pisang, mentimun, dan berseragam sayuran hijau. Meskipun kedengarannya agak aneh, hidangan ini lezat dan merupakan makanan yang wajib dicoba saat berada di Kamboja. Yang kedua ini ada lap kemer. Hidangan ini merupakan irisan tipis daging sapi yang direndam dalam jus jeruk nipis dengan banyak bawang merah, bawang putih, saus ikan, kemangi, mint, dan paprika. Semuanya kemudian diisi dengan banyak cabai. Bagi yang tidak terlalu suka rempah-rempah, berhati-hatilah, hidangan ini hampir selalu disertai dengan rasa yang tajam. Yang ketiga ini ada fish amok. Hidangan ini terdiri dari saus kari yang kaya dan creamy yang merupakan keseimbangan sempurna antara jahe, serai, kunyit, dan santan. Ketika dimasak dengan benar, ikan halus hampir meleleh di mulut dalam setiap gigitannya. Makanan ini biasanya disajikan terbungkus daun pisang dan tidak terlalu pedas. Dan ya, berikut ini pembahasan mengenai
3 makanan khas Kamboja jika kalian suka dengan. Yang pertama ada chom tam. Beras bermutu rendah dan kerap disisihkan bisa disulap menjadi sajian menggiurkan, yakni chom tam. Chom artinya nasi, sedangkan tam dalam bahasa Vietnam berarti beras patah. Kualitas beras yang dianggap rendah lantaran bentuknya yang pecah dalam proses penggilingan. Biasanya beras ini tersisihkan dan dijual murah. Tentu saja diburu oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Seiring waktu, chom tam tercatat sebagai tradisi kuliner Vietnam. Hidangan satu ini banyak dijumpai di Vietnam Selatan. Biasanya disajikan dengan beragam lauk dan sayur, layaknya nasi campur di Indonesia. Chom tam banyak dijumpai di kedai-kedai kaki lima. Banyak yang suka menambahkan suon, nuong, olahan daging babi khas Vietnam, serta telur goreng dan sayuran yang diolah jadi acar atau dimasak seperti kimchi ala Korea. Wajar bila ini menjadi makanan khas Vietnam yang digemari. Kepopuleran chom tam yang kian menanjak membuatnya menjadi menu andalan di beberapa restoran berbintang. Meski nutrisi dan seratnya relatif rendah daripada beras biasa, chom tam diklaim mampu menyerap lebih baik dari rasa masakan yang dituangkan di atasnya. Yang kedua ini ada pho. Makanan khas Vietnam selanjutnya tak kalah populernya. Pho merupakan jenis mie yang disiram dengan kuah kaldu sapi bening, lalu diberi topping irisan daging sapi tipis. Semakin lezat dengan sensasi aroma irisan jeruk nipis dan taburan daun ketumbar. Makanan khas Vietnam ini berasal dari Hanoi dan menyebar ke selatan, hingga banyak dijajakan di restoran mewah di berbagai negara. Mie yang digunakan dalam mengolah pho terbuat dari tepung beras, disajikan bersama tauge, diletakkan dalam mangkuk. Bila menggunakan irisan daging sapi mentah, siraman kuah panas membuat irisan daging sedikit matang. Pho sudah ada sebelum masa penjajahan Prancis di Vietnam. Yang ketiga ini ada goi chuan. Makanan khas Vietnam ini semacam lumpia dengan kulit transparan, yaitu goi chuan, gulungan kertas atau ban terang yang terbuat dari tepung beras. Isiannya terdiri dari sayuran segar dan potongan daging atau makanan laut. Sebagai pelengkap, biasanya disediakan saus ikan. Hidangan tradisional ini memiliki nama lain seperti lumpia Vietnam, lumpia musim panas, atau lumpia salad. Goi chuan menjadi hidangan pembuka yang sangat populer di kalangan restoran Vietnam. Lebih nikmat disajikan dalam keadaan segar, dalam suhu ruangan atau didinginkan terlebih dahulu, tanpa proses penggorengan atau dimasak bagian luarnya. Dan sekian adalah 3 makanan khas Vietnam. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa komen di bawah untuk gue bahas makanan atau masakan dari negara selanjutnya. Yang pertama ini ada sinigang. Sinigang adalah masakan sup berisi sayur dan daging dengan kuah asam. Rasa asam bisa dari asam jawa, jambu biji, jeruk kalamansi, mangga muda, dan lain sebagainya. Meski rasanya sangat asam, namun nyatanya rasanya itu benar-benar nggak bisa berhenti buat makan karena sangat menyegarkan. Bentuk dan rasanya mendekati juhu atau sayur kuah asam ala Dayak, tapi memang lebih asam. Makanan ini dianggap sebagai salah satu makanan nasional Filipina karena ada di hampir setiap daerah dan masing-masing memiliki versi tersendiri. Katanya sih sinigang ini sangat baik untuk meredakan sakit tenggorokan. Yang kedua nih ada kamaro. Masih ada makanan khas Filipina berikutnya yang wajib kalian coba ketika tengah mengunjungi negara Filipina, yaitu kamaro. Ini merupakan salah satu makanan yang anti mainstream
yang bisa Anda temukan di Filipina. Bagi Anda yang menyukai olahan makanan ekstrim, Komaro tidak boleh Anda lewatkan. Hal ini tidak lain karena makanan ini sendiri terbuat dari bahan dasar jangkrik yang dimasak dan ditumis dengan menggunakan rempah. Jangan salah, jangkrik ternyata juga kaya akan protein. Yang ketiga ini ada bulalo. Makanan khas Filipina yang selanjutnya ini juga wajib untuk dicoba, yaitu bulalo. Makanan ini juga dijamin akan menggugah selera makan kalian ketika menghabiskan makan siang setelah seharian mengunjungi tempat wisata yang ada di Filipina. Bulalo sendiri terbuat dari daging yang dipadukan dengan aneka macam sayuran seperti jagung, kubis, dan lainnya. Lebih lagi, makanan ini juga kaya akan bumbu yang membuat kuah semakin terasa gurih. Bagi kalian yang memiliki kolesterol tinggi, maka tidak disarankan untuk mencoba masakan yang satu ini. Mengingat masakan ini terbuat dari daging yang kaya akan kolesterol. Yang pertama ada carne asada. Masakan khas Timor Leste yang pertama merupakan sajian menu yang berasal dari daging kerbau. Teknik memasak yang digunakan ialah teknik memanggang. Daging kerbau dipanggang, kemudian disajikan bersama saus kental beserta merica. Kuliner berikut diolah dengan air asam dan gula merah, sehingga rasanya cenderung asam manis dan memiliki sensasi segar. Inilah yang membuat cita rasa masakan carne asada unik. Selain itu, biasanya hidangan ini dikonsumsi dengan saus dari belimbing sayur, garam, serta cabai. Memang kuliner ini memiliki kandungan lemak, namun juga bergizi. Yang kedua ini ada caldeirada. Berikut merupakan masakan asal Timor Leste yang tak boleh terlewatkan untuk diuraikan, sebab makanan ini biasa disajikan saat ada pesta. Jika kalian mencoba masakan yang satu ini, pasti tidak akan dapat melupakan sensasi rasanya. Caldeirada merupakan stew yang dibuat dari daging sapi atau kambing dengan bumbu tomat, cabai merah besar, garam, merica, cuka, serta bir yang biasanya dilengkapi dengan kentang serta wortel. Yang ketiga ini ada tukir. Tukir merupakan makanan khas PQQ yang terbuat dari daging kambing. Daging kambing ini dimasak dalam bambu yang dibakar di atas bara api. Selain daging kambing, menu babi guling atau fahitunu juga sering disajikan pada acara pesta-pesta besar bersama dengan midarsin atau sejenis babi kecap. Makanan tradisional Timor Leste tersebut biasa disajikan dengan minuman khas Timor Leste seperti karveha atau bir. Minuman beralkohol lainnya seperti tuak sabu, asal baukau, serta minuman beralkohol rendah sopi yang menyerupai minuman legend di Tuban. Selain minuman beralkohol, Timor Leste juga dikenal memiliki kopi Timor. Kopi Timor merupakan salah satu kopi terbaik di dunia, termasuk kopi latte poho yang berasal dari distrik Ermera. Kopi ini memiliki aroma yang sangat kuat dan pekat serta level kafein yang tinggi, namun rasa asamnya rendah. Yang pertamanya ada laksa. Laksa merupakan salah satu kuliner khas dari Singapura. Masakan ini ada berbagai jenis, mulai cita rasa yang mirip kari, dan ada juga yang cita rasa asam khas Penang. Masakan laksa ini berisi mie, udang, kerang, perkedel ikan, dan tauge cincang. Kuahnya adalah kuah santan pedas berwarna kemerah-merahan. Tahu laksa Padang? Nah, laksa Singapura mirip dengan makanan khas Sumatera itu. Yang kedua ini ada ais kacang. Jika kalian sedang berkunjung ke negara Singapura,
kalian wajib mencoba ais kacang. Ais kacang adalah es serut khas Singapura yang disajikan dalam bentuk ice ball atau dipadatkan seperti bola. Di atas es dituangkan sirup dan kemudian dilengkapi dengan aneka topping seperti jelly, kolang-kaling, jagung, dan kacang merah. Beberapa penjual terkadang juga menambahkan es krim di atasnya. Es kacang memiliki tampilan warna-warni dengan rasa manis segar yang sangat cocok dinikmati di siang hari saat cuaca sedang panas. Es yang diserut halus akan langsung meleleh di dalam mulut begitu memakannya. Untuk mencicipi ais kacang, kalian bisa mengunjungi Chinatown atau berbagai pusat makanan lainnya di Singapura. Ya, yang ketiga ini ada kari kepala ikan. Singapura adalah negara yang di dalamnya terdapat banyak suku atau etnis. Salah satunya adalah etnis India. Jadi, jangan heran jika banyak masakan India yang masuk sebagai sajian khas Singapura. Salah satunya adalah kari kepala ikan atau fish head curry. Ikan yang digunakan untuk bahan masakan adalah ikan kakap merah. Sesuai dengan namanya, bagian yang digunakan adalah kepala ikan kakap. Kari kepala ikan tersebut dimasak dengan cara dikukus, kemudian disajikan dengan kari pedas dan sayuran. Biasanya, masakan ini dimakan bersama nasi atau roti mantau. Salah satu tempat makan yang menyediakan masakan kari kepala ikan adalah Semis Curry Restaurant yang beralamat di 25 Dempsey Road, Singapura. Restoran tersebut telah menyajikan kari sejak puluhan tahun lalu. Ya, mungkin sekian pembahasan dari 3 makanan. Pertama adalah larp. Makanan khas Laos ini berupa salad daging cincang khas Laos. Memakan daging cincang di Laos bisa jadi malah mengingatkan Anda pada tempat wisata di Thailand yang juga memiliki kuliner yang hampir sama dengan larp. Masakan berupa salad daging cincang. Kembali ke larp, masakan ini dibuat dari daging pilihan. Bisa berupa daging ayam, daging bebek, ikan, sapi, dan lain sebagainya. Ditambahkan dengan jamur, dibumbui dengan air jeruk nipis, saus ikan, dan rempah-rempah segar. Makanan khas Laos ini biasa disajikan dengan sayuran segar. Bisa menjadi menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Soal pilihan daging yang dijadikan bahan utama, sesuaikan saja dengan selera, karena sebenarnya daging apapun bisa dibuat menjadi larp. Orang Laos biasa mencampurnya dengan sayur mentah dan juga beras ketan. Yang kedua ini ada khao piak sen. Khao piak sen merupakan makanan khas Laos yang bisa disajikan kapan saja. Orang Laos menyantapnya kapan saja mereka mau, baik saat sarapan, makan siang, ataupun untuk makan malam. Makanan khas Laos ini berupa sajian kaldu ayam atau daging sapi yang dituangkan di atas mie beras. Akan mengingatkanmu pada gado-gado di Indonesia. Siap untuk mencicipi makanan khas Laos yang berbumbu rempah-rempah ini? Setiap menyantap makanan Laos, entah mengapa akan mengingatkan pada tempat-tempat wisata di kawasan Asia, seperti tempat wisata di Vietnam atau tempat wisata di Taiwan, di mana wisata kuliner lokalnya juga dihiasi dengan bumbu rempah. Mungkin karena sudah menjadi ciri khas bangsa Asia untuk memasak dengan rempah-rempah, karenanya ada kesamaan di berbagai tempat. Yang ketiga ini ada Kaoji. Negara yang serumpun dengan Indonesia ini masih memiliki beragam masakan tradisional yang menjadi daya tarik wisatawan dunia untuk datang ke Laos. Salah satu makanan khas Laos yang juga wajib Anda cicipi ialah Kaoji. Makanan ini berupa sajian kombinasi antara tomat, wortel, keju, dan daging. Daging favorit untuk kombinasi masakan ini bisa berupa daging ayam, daging babi, atau daging asap. Bahkan ada juga yang menawarkan daging alpukat sebagai bahan tambahan ke dalam makanan khas Laos ini. Tentu saja rasanya sangat bervariasi, bergantung dari daging yang dipilih. Silakan bayangkan saja,
sendiri jika masakan tersebut dibuat dari daging alpukat. Pasti agak aneh ya. Kenyataannya, masakan ini menjadi masakan populer di kalangan wisatawan. Banyak yang penasaran dan ingin mencicipinya. Kalian bisa mendapatkan masakan ini dengan mudah di berbagai titik jalan, karena makanan ini termasuk jajanan street food. Makanan ini biasa dinikmati dengan beragam topping, seperti saus sambal, dan lain-lain. Topping akan disediakan oleh penjualnya, dan kalian bebas memilih. Oke, mungkin sekian 3 makanan.